Gila, dulu pernah ada loh sebuah kongres, perempuan-perempuan udah duduk bersama dan bergerak itu memperjuangkan kemerdekaan. Resiliensi itu mesti dimiliki oleh siapapun, termasuk perempuan. Gitu. Dan juga kesadaran sebetulnya, kesadaran bahwa kita itu apapun yang terjadi, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Anggap kecil gitu ya, film ini impactnya besar sebetulnya. Industri yang cukup besar ya? Industri yang besar kalau didorong dengan regulasi yang konstruktif, dengan infrastruktur yang optimal, ya dengan strategi yang tepat gitu. Itu bisa menjadi besar, tidak hanya dampak ekonomi, tetapi yang lebih besar daripada dampak ekonomi yang mungkin kontribusi terhadap PDB, tapi soft diplomacy. Aku sebenarnya mau nanya nih, 24 jam itu dengan peran segitu tuh waktunya gimana sih? Ada perempuan yang dikenal dengan apa yang ditampilkan di layar. Dan ada pula perempuan yang menciptakan ruang agar banyak cerita dan mimpi dari balik layar. Nah, karena perjalanan seorang perempuan itu tidak hanya sekedar dari tentang bagaimana perpindahan peran, tapi juga menemukan makna yang lebih besar dari setiap peran yang dijalani. Senang sekali hari ini bercerita berbincang dengan sosok perempuan yang perjalanan hidupnya menggambarkan hal tersebut. Yang dulu dikenal dari sebagai seorang aktris menghiasi layar lebar, sekarang masih, namun banyak karya juga dari balik layar sebagai produser, kemudian pemimpin dan sekaligus penggerak industri kreatif. Inilah dia Julita bersama Marcella Zalianty dari depan layar ke balik layar, evolusi perempuan di industri kreatif. Halo. Hai. Mbak Marcella Zalianty. Halo. Selamat datang di Julita. Terima kasih Julita. Julita juga yang mau wawancara. Iya. Jadi kalau misalkan di dunia film itu kan Kak ada kata-kata yang action gitu kan, tuh menggambarkan bahwa setiap sebuah adegan tuh dimulai. Nah, kalau kehidupan Mbak Marcella hari ini baru diteriakin action, cerita apa yang sedang dimulai? Hidup saya penuh action. Gimana? Penuh aksi. Jadi kalau cerita yang sedang dimulai, sebetulnya ini bukan dimulai, tetapi sedang dijalani. Yang mudah-mudahan cerita itu bisa dituntaskan dengan baik gitu ya. Jadi begitu banyak cerita yang aku angkat. Ini mau dari angle mana? Angle sebagai ibu, angle sebagai mungkin perempuan dalam organisasi, terus kemudian dalam perempuan dalam profesionalisme atau bekerja gitu, ataupun sebagai entrepreneurship, dari sisi entrepreneurship gitu, ataupun dari sisi pendidikan. Jadi ini kayaknya semuanya bergerak bersama. Nah yang pasti sekarang ini aku punya bayi, selain bayi-bayiku dua yang sudah bertumbuh sekarang, yang satu usia 12 mau masuk SMP, yang satu baru mau masuk SMA. Wah. Jadi ini tuh kali ini di dalam liburan kali ini tuh lagi sibuk-sibuknya juga mencarikan sekolah untuk yang si kecil gitu ya, si Abang. Kemudian di tengah-tengah itu lagi persiapan beberapa program. Ya seperti tadi dibilang, kita juga dalam hidup ini gitu ya, kita selalu kayaknya tuh ada yang kering gitu ya, ada yang kurang kalau nggak berkarya atau bikin sesuatu, karena memang itu passionku dalam dunia kebudayaan gitu ya. Jadi kali ini memang saya banyak lebih fokus memberikan ruang kepada perempuan, dan kita juga lagi mengarah kepada anak gitu. Nah, perempuan program-programnya kita meneruskan dari yang tahun lalu sudah pernah kita bikin, yaitu mengangkat pahlawan-pahlawan perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang begitu inspiratif itu kita angkat dalam panggung pertunjukan. Kemudian juga ada program perempuan lagi, tetapi ini adalah memperingati Hari Ibu. Jadi yang mana Hari Ibu itu sebelumnya kita tahu lebih selebrasi untuk ibu biologis gitu ya, tanggal 20 Desember atau 22 Desember kan. Tapi sebenarnya itu adalah ada peristiwa bersejarah terjadi pada masa itu, gerakan perempuan pertama dalam sebuah kongres untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Nah itu peristiwa yang sangat spiritualis gitu menurut saya tuh, begitu mengharukan, begitu luar biasa dan sangat inspirasional. Tapi kok kita nggak tahu ya sebagai perempuan gitu. Nah itu kita angkat kembali, reka ulang kongres tersebut
waktu 2 tahun lalu aku mengangkat baru prolognya saja, tetapi kali ini kita akan menjadikannya festival seperti itu. Kemudian yang paling terdekat ada program kami yang akan kami luncurkan, festival kebudayaan tapi anak. Jadi subjeknya tidak hanya anak menjadi objek, tapi anak menjadi subjek. Jadi anak menjadi penggerak, anak menjadi inisiator, anak yang berkarya, anak yang ada di depan, anak yang bersuara. Jadi pikiran dan suara mereka yang kita dengar. Gitu. Wah, nah aku ingin memberikan ruang kepada anak-anak untuk mereka bisa berekspresi, mereka bisa menunjukkan budayanya, mereka juga punya suara untuk bangsa ini gitu. Karena kalau kita kan di sekolah-sekolah tuh kadang-kadang kita suka, anak-anak kita gitu suka ada lomba debat misalnya gitu ya. Nah aku pingin ini juga bisa disuarakan, diekspresikan. Jadi kita mendengar anak-anak Indonesia bisa berkolaborasi dengan anak-anak yang berada di luar sana. Jadi nanti akan ada beberapa tamu dari internasional juga yang bergabung. Jadi di sini aku pingin mereka bisa menjalin persaudaraan, bisa bertemu. Jadi bagaimana anak-anak mengharapkan sebuah perdamaian di dunia ini gitu ya. Jadi itu nanti insya Allah di Hari Anak ini kita akan mungkin baru announcement kick off yang acaranya insya Allah akan di tahun depan diluncurkan. Tapi tahun ini lebih kepada announcement ataupun kick off-nya dulu. Terus saya juga sedang mempersiapkan beberapa film, jadi lagi on development. Terus kemarin juga baru selesai project gitu, yang kebetulan projectnya tuh kayaknya woman power banget gitu juga. Film. Nanti keluarnya insya Allah di tahun depan, tahun 2027, judulnya Ratu Malaka. Harusnya lagi nanti. Itu sih kurang lebih. Terus aku juga masih aku juga punya satu line di luar perfilman tuh sebenarnya Mars Golf. Karena aku suka main golf dan aku memang menjunjung tinggi segala sesuatu yang terkait dengan lingkungan. Karena buat aku ini penting sekali untuk keberlangsungan kita dan anak-anak kita ke depan. Jadi produk-produk yang aku bikin itu adalah produk yang ramah lingkungan. Kita bikin turnamen sebelumnya dan tahun ini juga kita akan bikin lagi. Dan setiap turnamen kita itu biasanya kita dedikasikan juga CSR untuk lingkungan. Yang lalu kita bikin penanaman mangrove, yang ini kita kaitannya dengan badak. Insya Allah seperti itu. Jadi kayak gini nih, aku selalu bawa tumbler kemana-mana karena aku memang menghindari ada reusable plastik gitu ya. Terus kemudian ya apapun lah terkait lingkungan aku punya kekhawatiran dan kepedulian, mungkin ya concern di situ. Jadi kita coba mengkolaborasikannya dengan dunia fashion and passion, and our passion which is sport, yaitu golf. Satu lagi aku juga sebenarnya suka lagi membangun yang namanya bioskop rakyat. Apa itu? Itu nanti akan insya Allah akan waktu itu udah pernah jadi satu kita trial tapi COVID terus itu tutup. Nah sejarahnya sekarang ini aku ingin memulai lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gerakan untuk memberikan tambahan solusi untuk industri film kita yang memang kita sadari betul, kita tahu betul bahwa secara infrastruktur kita masih kurang. Kalau compare to our population dengan jumlah film yang tumbuh, kita itu kurang layar. Jadi saya ingin, ya saya juga salah satu yang mungkin dari dulu menyuarakan dan menggerakkan, yuk dibangun layar-layar bioskop di tingkat di daerah gitu loh, supaya masyarakat di daerah bisa nonton dengan harga yang juga terjangkau, tetapi juga dengan akses yang terjangkau. Jadi film Indonesia punya waktu tayang lebih lama sebelum dia ke OTT, kemudian pemerataan layar juga film Indonesia bisa dinikmati lebih banyak masyarakat gitu, tidak hanya masyarakat di kota besar. Nah kalau tantangannya sekarang dengan berbagai macam aplikasi yang sudah ada untuk bioskop layar itu, tantangannya bagaimana? Tantangannya pasti pertama security, kedua juga pajak daerah yang masih tidak berbeda-beda, pajak tontonan, ya pajak hiburan ataupun pajak tontonan di setiap daerah. Kemudian investasi, karena membutuhkan investasi yang tidak kecil. Karena untuk meyakinkan investor untuk berkontribusi di pembangunan ini tuh nggak gampang, karena rata-rata orang tuh lebih suka capex, non capex heavy, gitu. Tapi lebih ke opex heavy, but non capex heavy. Sementara untuk usaha seperti bioskop rakyat, tapi kan ini sebenarnya social entrepreneurship ya. Kalau kita lihat ini memberikan impact sosial, impact jangka panjang, karena kita membangun juga memberikan lapangan pekerjaan, tapi juga kita membangun
manusia Iya. gitu di daerah. Karena saya ingin tujuan saya masyarakat ini, apalagi khususnya yang tidak di Jakarta, itu tidak hanya jadi objek penonton film Indonesia, tapi Iya. mereka harus menjadi subjek. Mereka juga bisa jadi pembuat dan mereka bisa menjual karya, menambah ruang ekonomi bagi karya-karya mereka, tidak hanya ke festival ataupun di platform online seperti YouTube dan lain sebagainya. Jadi karena ini capex, kalau saya melihat konteksnya tidak mudah, karena orang merasa udah ada OTT, kenapa nggak film gitu? Tapi enggak kok, artinya dengan setelah selesainya COVID, kita melihat jumlah penonton sekarang udah hampir 70% ya. Film Indonesia market share, jumlah film yang justru tidak tertampung semuanya gitu ya di teater, itu memperlihatkan bahwa penonton film Indonesia masih ada dan minatnya masih sangat besar. Bahkan masih ada mereka yang tidak tersentuh pasar. Iya betul. Gitu. Jadi dari situlah tetap kayak ini ada misi lain nih, ada visi lain seperti itu ya Kak ya. Betul. Gitu. Oh, perannya banyak banget ya. Nah, dari semua peran itu sebagai seorang Marcella Zalianty sebagai seorang perempuan, yang mana yang paling digemari? Peran sebagai apa? Semuanya tuh punya porsi masing-masing ya, baik kita di belakang layar, baik kita di depan layar, baik kita sebagai ibu, semua punya challenge-nya. Cuman sebetulnya challenge yang terbesar bagaimana semuanya tuh bisa berjalan selaras, bagaimana kita bisa tetap menikmati perjalanannya untuk supaya tidak sampai stres, karena kan hidup biar bagaimanapun harus selalu seimbang. Oke, nah dari semua peran yang Mbak Marcella sekarang jalani gitu kan, itu kan jauh banget dari dulu yang di depan layar gitu kan. Nah, apakah ini bagian dari ingin memberikan value kepada yang lain, atau mungkin ini pengembangan dari peran yang memang lebih maknanya lebih dapat gitu? Sebenarnya sih lebih kepada pengembangan mungkin ya, pengembangan karena saya tumbuh, alhamdulillah diberkahi, aku bisa sambil sekolah, bisa sambil bekerja gitu. Jadi aku memang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ibu bapakku tuh menekankan pendidikan itu nggak boleh tertinggal, pendidikan itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Dan mereka sangat mendukung bahwa apapun kamu mau jadi apa, kamu harus punya fondasi pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik gitu. Artinya terlepas mereka berpikir kan dulu mungkin dunia entertainment itu bukan dunia yang selamanya, mungkin modeling atau artis, mungkin dia orang tua dulu ya berpikir seperti, walaupun ibu saya juga berkecimpung, ibu saya seorang aktor gitu. Jadi papa saya terutama kan sama sekali jauh, papa saya tuh totally wira swasta, pengusaha lah gitu ya. Jadi dia pengen anak-anaknya juga bisa jadi pengusaha gitu, pengen anak-anaknya sekolah yang sukses. Jadi saya memang strictly betul-betul sekolah gitu. Saya menyelesaikan pendidikan saya alhamdulillah tepat waktu. Terus aku melanjutkan S2 aku di hukum, melanjutkan S2 lagi di public policy. Jadi ini sebenarnya ada dua cabang ilmu yang aku mungkin belum terpakai dengan optimal karena kesibukan di dalam dunia seni budaya gitu. Jadi kayaknya garisnya mamah tuh mengalir gitu, tanpa kita sadari ataupun tanpa kita rencanakan. Karena dulu aku kalau diajak main film nggak mau. Aku cita-citanya tuh bukan jadi pemain film, atau aku tuh malu banget di foto aja tuh nggak suka waktu kecil. Lalu kenapa Marcella kecil itu kemudian akhirnya? Nah itu yang aneh ya. Jadi ketika aku pernah pakai rok SMA sekolah, nyebrang sekolah nih, tiba-tiba diberhentiin. Yang berhentiin aku itu Rudi Sudjarwo sama Sabto, itu bapak casting Indonesia. Terus dia bilang, wah ini Sally, dia bilang dia lagi mau membangkitkan film Indonesia pada saat itu terpuruk atau mati suri. Lahirlah sebuah film independen dengan budget yang sangat rendah. Mereka misinya pengen menghidupkan film Indonesia kembali. Dan aku kebetulan memang hobi banget yang namanya nonton film, suka gitu. Tapi aku nggak berpikir aku yang ada di dalam layar. Tapi emang aku tuh meresapi, pokoknya suka banget deh film ya. Nah terus kemudian tiba-tiba ya aku lebih tertarik dengan visi misinya. Aku bilang, waduh tapi saya masih sekolah, tanya mama dulu ya, gitu kan. Terus mama bilang nggak apa-apa kok, asal nggak ganggu jam sekolah gitu. Tapi mama juga sudah main di dunia sudah, jadi aku suka diajak-ajakin dari dulu, nggak pernah mau. Anaknya main film ya, enggak gitu. Aku mau sekolah aja, aku tuh pikirannya waktu itu mau jadi diplomat. Cita-citaku tuh atau lawyer, atau psikolog. Nah udah sampai akhirnya aku mencoba masuk kepada Bintang Jatuh itu, dan akhirnya aku jatuh cinta sama yang namanya seni peran. Dan disitulah mulai bergulir gitu, dan akhirnya mendalami lebih sampai akhirnya ya mempelajari seni peran. Aku tumbuh di dunia yang ternyata aku cintai. 2 dekade ya Kak?
lebih ya untuk dunia peran itu. Iya, terus kemudian kok sampai ke dalam stage kayaknya kadang-kadang kita pingin menyuarakan segala sesuatunya dalam sebuah cerita, kita nggak bisa kalau nggak kita produce kan. Karena kan pemain kita kan ada di depan layar, bagaimana kita menghidupkan karakter dan cerita yang diberikan ataupun yang kita pilih gitu. Tapi kalau untuk kita narasi ataupun apa yang mau kita sampaikan lewat cerita itu kan harus ada di wilayah produser atau apa. Jadi aku pelan-pelan sambil belajar tuh learning by doing. Karena aku melihat betul bagaimana sebetulnya kekuatan film itu sebagai soft power ya untuk menyampaikan segala hal. Jadi soft diplomasi dengan negara kita yang begitu kaya akan budaya, I think itu adalah salah satu kekuatan gitu. Yang sebetulnya kalau kita lihat Korea, India, kita punya kekuatan yang sama, tapi kita perlu strategi kebudayaan, kita perlu dukungan baik itu policy dan masyarakatnya sendiri. Jadi aku lebih ke sana, terus aku melihat dunia cerita ini tuh yang tidak mati, terus kita kayak punya kepuasan batin dan aku belajar banyak tentang kehidupan. Gitu. Jadi memang tujuan menciptakan ruang itu adalah ingin melahirkan mimpi cerita dari balik layar yang lebih luas lagi. Betul. Makanya bukan berhenti di satu titik depan layar, tapi ingin mengembangkan lagi gitu ya Mbak. Betul, jadi ingin melahirkan narasi atau cerita-cerita itu tidak hanya dari balik layar atau di pikirku sendiri, tetapi membagikannya itu kepada ruang yang lebih besar lagi sih. Oke. Nah kalau melihat Mbak Marcella sebagai perempuan, tentunya ini adalah sebuah privilege Mbak. Mbak Marcella bisa memilih apa yang Mbak Marcella suka, menjalani perannya. Bagaimana seorang perempuan itu bisa menjadi seperti itu Mbak? Punya banyak pilihan dan bisa menjalaninya, kemudian mendapatkan berbagai kesempatan untuk bisa men-challenge diri seperti itu. Sebetulnya resiliensi ya, saya pikir resiliensi itu mesti dimiliki oleh siapapun, termasuk perempuan gitu. Dan juga kesadaran sebetulnya, kesadaran bahwa kita itu apapun yang terjadi kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, gitu. Jadi apapun kondisinya tidak siapapun gitu ya, orang tua kita, siapapun suami atau pacar kita, siapapun kakak kita atau adik kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena kita nggak pernah tahu hidup ini apa yang terjadi ke depan, besok, tahun depan, bulan depan. Kita harus siap gitu, belajar untuk menyiapkan diri atas segala artinya kemampuan akademik, kemampuan skill itu penting, tetapi resiliensi dan kesadaran gitu di dalam diri itu menurut saya adalah hal-hal yang kita harus bangun beriringan, tidak bisa hanya di bangku sekolah. Gitu. Tentu pengalaman hidup ya. Jadi bagaimana kita bisa belajar dari setiap pengalaman hidup itu, semua orang pasti pernah jatuh, pernah bangun. Tapi bagaimana ketika kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Itu yang menurut saya proses dalam kehidupan yang akan membentuk kita gitu loh, dan itu sangat terkoneksi kepada hal-hal lain dalam kehidupan. Jadi bukan cuma semesta mendukung saja ya, tapi dari diri kita juga sudah harus punya kekuatan untuk bisa mau tumbuh ya Kak ya? Iya, jadi memang kita harus punya faith gitu, harus punya faith, harus punya resiliensi, harus punya disiplin juga terhadap diri kita sendiri. Boleh bermimpi setinggi-tingginya, tetapi tetap belajar untuk sabar, belajar untuk ikhlas gitu. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tuh nggak gampang stres atau breakdown. Kan ini penting sekali, mental breakdown itu kan paling rawan ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu ya. Nanti yang lainnya mengikuti kok. Kita juga harus mengukur dan melihat potensi diri kita. Mau pintar-pintar melihat potensi, dan kalau kita merasa kita mau sesuatu, kita punya potensi, harus kita kejar, dan kita memang harus secara disiplin mau terus berlatih gitu. Jangan cepat puas. Betul. Nah, ketahanan itu yang ada dalam diri Kak Marcella Zalianty, apakah sejalan dengan sebagai perempuan kita harus effort 2 kali lebih dibandingkan dengan pria misalkan berada di dunia yang seperti ini? Tentu, karena gini, kita punya kultur ya. Itu biasanya kan perempuan tuh tidak mudah, apalagi di dalam kultur kita ya, kultur timur ataupun Indonesia, kayak perempuan misalnya bekerja, contoh aja ya, contoh kecil, pulang malam jam 2 malam, tetangga ngelihat disangkain apa ini. Kalau laki-laki
nggak Biasa. terlalu biasa gitu ya misalnya. Padahal sebetulnya misalnya dia syuting, Iya. harus pulang malam, atau dia kerja ngedit atau editor, atau dia whatever lah pekerjaannya. Kayak gitu-gitu itu kita harus perempuan di dalam dunia laki-laki ataupun pekerjaan. Sekarang bagaimana bisa membalance itu bekerja dan keluarga gitu ya, dalam waktu bersamaan, bekerja dan sekolah. Ya, ini punya peran ganda. Itu sangat nggak mudah gitu, apalagi perempuan kalau dia udah di rumah tangga, udah ada anak. Energi harus bayangin loh, mikirin anak, mikirin domestik, tahu kan urusan pembantu dan lain sebagainya yang pasti tentu kadang pasti nggak mungkin selalu mulus ya. Terus juga pendidikan anak-anak, terus juga bekerja memimpin perusahaan ataupun organisasi. Jadi saya percaya sekali peran perempuan itu bisa sukses itu juga selain dirinya sendiri memang harus punya support system. Iya, betul. Support system yang mendorong gitu, yang menguatkan lah atau paling tidak bisa diandalkan gitu. Wah, seru banget nih, kita udah ngomongin soal bagaimana sisi perempuan Kak Marcella Jalanti. Selanjutnya nanti kita akan berbicara terkait dengan tadi banyak ya festival yang mungkin akan kita bahas bersama, tetap di Jerita di segmen kedua. Ya, masih di Julita bersama dengan Marcella Zalianti. Kak Marcella, tadi disampaikan di spill sedikit nih tadi di awal terkait dengan festival anak gitu. Ini menarik sih karena anak-anak akhirnya sekarang mulai banyak diberikan ruang. Nah, kenapa tadi fokusnya kepada anak? Karena aku merasa belum melihat ada program anak gitu yang spesifik kepada kebudayaan dan lain sebagainya di Indonesia ini ya gitu. Karena waktu itu aku pernah diundang untuk Children World Festival. Kemudian aku berangkat bersama Teater Tanah Air. Kebetulan anakku ikut dalam pertunjukan itu. Saya juga ikut support untuk bagaimana bisa ke sana gitu ya di Germany. Dan saya melihat ada festival anak yang begitu luar biasa. Itu salah satu yang menginspirasi saya. Melihat kok di Indonesia nggak ada ya. Jadi kalau kita kayak liburan, summer camp gitu, kadang-kala harus mencari kegiatan untuk anak. Tapi di sana tuh selain anak-anak bisa menunjukkan budaya masing-masing lewat seni gitu, tetapi mereka juga ada camp yang mana mereka bisa berinteraksi, berkenalan dengan dunia global gitu. Terus kemudian ada teamwork building, jadi ada latihan-latihan yang bermanfaat buat mereka selain secara akademik gitu. Jadi aku bilang terus seru banget nih, kok aku nggak pernah lihat kayak gini di Indonesia. Dan aku pikir cuman aku mengembangkan itu tidak hanya menontonkan budaya dan latihan, tapi aku juga ingin memberikan motivasi, melombakan, mendengarkan suara mereka lebih jauh lagi. Dan aku belum pernah merasa ada ruang khusus gitu untuk yang melibatkan nasional, mungkin anak-anak dari internasional, yang mereka bisa diberikan forum publik gitu. Mungkin masing-masing lombanya lebih kepada giat-giat sekolah, tapi kan ini yang dilaksanakan tidak dalam sekolahan, tapi bisa mensinergikan peserta-kepesertaan dari anak-anak sekolah dan juga dari luar Indonesia gitu. Untuk festival anak sendiri apa? Konsepnya seperti apa, Kak? Jadi sebetulnya konsepnya adalah memberikan ruang buat anak-anak untuk berkarya, menunjukkan karyanya masing-masing dari daerahnya masing-masing. Kemudian juga di situ anak-anak juga nanti akan ada lomba, tidak hanya panggung, tetapi juga dalam ruang media visual, seperti membuat film, mungkin menulis, workshop gitu ya. Iya, jadi workshop dan juga mereka membuat, nanti diajarkan untuk membuat dan dilombakan juga. Jadi bagi-bagi mereka yang sudah punya bakat-bakat itu dan tidak tersalurkan, bisa menyalurkannya di sana. Kemudian akan ada lomba semacam simposium juga sih. Ada simposium yang mana disitulah anak-anak bisa berdialog dan membuat sebuah kayak manifesto gitu. Apa sih yang mereka harapkan dari dunia ini gitu ya. Itu kan kadang kita perlu dengar juga suara anak-anak. Jadi memberikan ruang anak-anak untuk mereka bisa dilihat dan didengar lebih lagi, dan bagaimana bisa anak-anak ini memupuk persahabatan dari segala lintas sekolah, pendidikan, dan juga tidak hanya di Indonesia. Lintas negara juga ya? Iya, berarti apa untuk menjunjung semangat perdamaian ya, seperti itu. Jadi ini ruang edukasi, ruang kebudayaan untuk anak-anak. Negara atau mungkin daerah yang ikut ada negara ada beberapa 33 negara. Anak-anak itu ya? Dari anak-anak yang akan berkunjung di tanggal 23 Juli. Jadi ini yang lagi kita coba maksimalkan, mudah-mudahan persiapannya bisa kita penuhi untuk mengundang mereka nanti bersinergi dengan anak-anak kita. Terus ya kita share aja tentang planningnya
untuk tahun depan. Oke, jadi ini baru kick off-nya ya? Kick off. Baru kick off-nya sudah sehebat itu gitu untuk merancang. Nah kalau misalkan berbicara soal tadi anak-anak diberikan ruang gitu kan. Terus kita juga memberikan ruang inklusi ya. Oke, Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kita tetap memberikan ruang. Kebetulan aku duta rumah autis, jadi saya kebetulan dekat dengan anak-anak berkebutuhan khusus dalam konteks itu. Jadi nanti kita juga insya Allah ada kolaborasi gitu. Oke, nah tujuan dari adanya festival anak ini tentunya kan juga sekali tadi ya, di Indonesia belum pernah ada. Ini mau menjadi salah satu yang pertama lah ada. Tujuannya apakah ada jangka panjang yang akan terus terjadi berulang setiap tahun, atau memang hanya di bulan Juli ada hari anak aja nih? Kita sih merencanakan di bulan anak. Oke, setiap Gitu. bulan anak? Iya, Oke, baik. setiap bulan anak. Setiap bulan anak tetap ada gitu ya Kak. Nah kalau dari Semoga ya, mudah-mudahan. Amin. Dan mudah-mudahan nanti Indonesia bisa turut mengawal Iya dan dong. untuk membantu Iya dong. mempublikasikan Iya ya. dong. Nah kalau dari segi festival anak sendiri, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Apakah dari sini bisa menjadi ada ruang-ruang lainnya di luar itu, atau mungkin yang mau ikutan itu? Kan sebetulnya itu memberikan kesempatan akses gitu ya. Terus kemudian kita bisa melihat potensi anak yang mungkin selama ini belum terlihat. Iya. Siapa tahu dengan jalan itu mereka bisa punya kesempatan yang lebih besar, yang mereka cita-citakan, yang mungkin belum ada aksesnya atau belum ada kesempatannya. Sebetulnya itu sih. Dan melatih anak-anak kita juga sebenarnya dengan adanya simposium ataupun semacam kayak debat, melatih anak-anak kita juga punya Soft skill-nya jiwa ya. diplomasi, punya soft skill dalam hal communication, social skill gitu, supaya diasah dan bisa lebih matang bersama-sama gitu. Siapa aja partner yang terlibat dalam festival ini Mbak? Sejauh ini insya Allah didukung oleh Kementerian Kebudayaan. Kemudian kita juga masih harus ngobrol lagi dengan Kementerian Perempuan dan Anak karena ini terkait. Mungkin ekonomi kreatif kita juga lagi akan bicara, dan nanti mungkin mudah-mudahan sih bisa bersahabat berjalan bersama dengan produk-produk anak ya. Oke, iya betul. Gitu. Dan juga tempatnya kita juga pengen ajak tur museum tuh. Nanti insya Allah anak-anak yang dari luar. Jadi ini benar-benar mendadak persiapannya segala macam. Mungkin kita baru bisa ngomong partner-partnernya nanti ya untuk tahun depan, tapi tahun ini kita kick off dulu gitu. Dan ini apakah terbuka untuk umum atau memang sudah ada Terbuka delegasi? untuk umum, tetapi umumnya registrasi, tapi kayaknya kita nanti mungkin akan buka kayak misalnya koordinasinya lewat sekolah-sekolah, bisa mengirimkan delegasinya, atau mungkin setiap provinsi akan mengirimkan delegasinya gitu. Nah dari Mbak Marcella sendiri, apa sebenarnya tujuan utamanya untuk membuat ini menggandeng tadi kementerian-kementerian di sini? Apakah pengen juga menjadi bagian yuk bersama-sama? Karena kan kalau saya pingin anak-anak punya bagian besar gitu sebagai generasi penerus bangsa ini, untuk bisa menjadi punya peran yang bisa punya peran lebih dalam diplomasi budaya sih. Supaya mereka bisa lebih mencintai, menghargai, mengenal budayanya masing-masing. Di tengah era saat ini ya. Di tengah era saat ini, dia bisa berhadapan dengan dunia global atau luar dengan tidak melupakan jati diri dia gitu. Sebagai Indonesia. Keren banget nih. Nah harapannya dari festival ini, selain tadi ada berbagai macam rangkaian yang mungkin akan terjadi, dan juga bulan tahunan yang akan terjadi, apa harapannya? Harapannya sih nanti ini bisa jadi ruang berkarya dan ruang yang menyenangkan untuk anak-anak gitu, dan ruang untuk mereka bisa saling memotivasi dan maju bersama gitu ya, bergandengan tangan, ruang perdamaian, persahabatan gitu untuk anak-anak, yang mana di sini mereka punya kesempatan dan akses yang lebih besar dari sebelumnya gitu. Karena peserta tadi ya bisa dari luar negeri, dari lintas daerah. Iya, dan juga kita bisa mendengarkan truly suara anak. Karena overall tadi ya, anak-anak bukan objek di sini, tapi anak-anak subjeknya. Dia yang menjalani semuanya itu ya Kak. Jadi bukan hanya ini kita bikin acara untuk anak-anak, tetapi acara dari anak-anak untuk anak-anak. Keren banget, kita harus menyaksikan nanti festival anak di 23 Juli ya. Iya. Ini kick off-nya ya, nanti tahun depan nanti. Boleh. Nah informasinya bisa didapat di mana tuh kalau untuk yang festival anak nanti itu? Sementara ini di Instagramnya keana.id. Oke, nanti ada di sini Instagramnya di sosial media. kita bisa melihat. Di situ dulu, nanti ada sosial medianya Kultura, namanya Kultura. Iya. Rangkaian itu nanti ada rangkaian semua di situ ya? Iya, akan ada nanti ada website untuk registrasi dan lain sebagainya.
Oke, seru banget. Mudah-mudahan festival anak yang memang menjadi rintisannya Mbak Marcella ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Insya mudah-mudahan Allah, nanti kita amin. bisa terus mengawal Indonesia sampai pada nanti akhirnya itu menjadi rutinitas Iya, tahunan mudah-mudahan. gitu ya. Oke, Iya. baik, nanti kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Oke, kembali lagi di cerita di segmen ketiga. Jadi kita sekarang udah banyak di-spill nih dari awal tadi ngomongin soal peran-peran Mbak Marcella dan juga festival anak. Nah, di segmen ketiga ini coba ngomongin soal bagaimana peran Mbak Marcella di belakang layar di industri kreatif. Nah, aku sebenarnya mau nanya nih 24 jam itu dengan peran segitu tuh waktunya gimana sih Mbak? Aku tuh tidur ya kadang 4 jam, kadang 3 jam. Oh ya? Udah kayak Jadi Habibie ya, begitu Pak udah Habibie. sampai rumah baru sempet untuk menjawab email, membalas, mengatur buat besok, ya koordinasi. Belum lagi anak, urusan sekolah ini, karena semua kan urusan sekolah anak tuh bener-bener aku yang handling sendiri ya? sendiri. Jadi sekretaris tuh hanya membantu lebih ke penjadwalan, tapi segala keputusan gitu-gitu tuh sendiri. Jadi memang it's heavy. That's why sometimes juga kita perlu me time ya. Iya. Aku tuh me time tuh is actually the most precious time gitu buat aku tuh mahal sekali Apa tuh me harganya. time-nya seorang Marcella Zalianty? Me time itu tuh sesimpel kita bisa nggak diganggu sama telepon sehari aja. Susah Ataupun sih kalau kita itu. bisa susah tapi nggak bisa loh. Mau me time aja tetap ininya on, begitu mati itu banyak banget semua yang langsung bisa ratusan pesan tiba-tiba tuh kayak protes. Me time tuh sebenarnya kayak kita pas lagi kerja keluar kota ada waktu untuk pijit. Iya, menikmati kuliner. Di depan laut baca buku. Itu sih. Kalau kuliner rata-rata rame-rame. Iya, Karena aku betul. memang tukang makan dan tukang ngajak kuliner kan. Udah sih paling olahraga. Iya. Kayak golf misalnya itu pun sering diganggu pakai telepon. Sering Pilates, ya. yoga gitu itu it's a part of me time gitu Oke. kan. Terus baca buku Iya, sih. iya. Nonton film yang tanpa gangguan macam-macam Luar itu biasa juga udah sih. me time. Jadi banyak ya hal-hal yang lain udah dibagi-bagi luar biasa ya. Makanya tadi mengorbankan waktu tidur itu tadi Kak ya untuk bisa gitu. menjalankan semua Iya, peran karena ya. kan hidupku pasti kerjaan dan anak gitu kan. Oke. Nah tadi kalau ngomongin soal Kakak sekarang sudah banyak di balik layar untuk bisa menghasilkan berbagai macam inspirasi dan cerita. Untuk di dunia industri kreatif itu lebih fokus ke seni budaya yang ingin disampaikan melalui program-program dari Kiana atau Sebenarnya kalau industri kreatif memang saya lebih banyak fokusnya ke dalam ranah film, Oke. sama mungkin masuk pada seni pertunjukan juga. Oke. Kadang-kadang event Iya. gitu ya, kayak seperti Kultura, terus Melati Pertiwi, kemarin yang mengangkat pahlawan-pahlawan perempuan. Saya memperingati Hari Pahlawan dengan mengangkat kembali pahlawan-pahlawan perempuan yang mungkin belum semuanya Iya. kita kenal. Oke, baik. Kalau kita hanya kenal Kartini, tapi ternyata banyak loh yang melakukan Perlawanan begitu dan banyak lainnya. gerakan yang inspirasional yang kita nggak tahu. Dan saya sangat terinspirasi dengan apa yang mereka lakukan dan menurut saya itu perlu penghargaan khusus. Jadi saya pernah riset tentang Laksamana Kemalahayati yang dulunya belum jadi pahlawan nasional, Iya. sampai kita juga turut gitu ya menggaungkan sampai beliau akhirnya dinobatkan jadi pahlawan nasional. Saya bikin pementasannya, banyak orang yang tadinya tidak tahu, tapi akhirnya begitu mereka tahu, mereka kagum dan akhirnya sampai mengunjungi dia punya kuburan cari di Aceh. Nah itu kan adalah bentuk energi dan doa yang menambah gitu ya. Jadi saya pengen bikin filmnya, saya udah bikin bukunya, Oke. ceritanya gitu ya. Tinggal film yang belum lahir. Oke. Yang ini masih karena membutuhkan, film itu kan membutuhkan biaya Proses yang panjang besar juga ya. juga karena perang laut ya gitu. Itu jadi salah satu yang saya lahirkan ke film di antara tokoh-tokoh pahlawan yang saya angkat. Yang saya angkat waktu itu Malahayati, Ratu Kalinyamat, Iya. Nyi Ageng Serang, Christina Matetilahahu sampai SK Trimurti. SK Trimurti waktu itu diperankan oleh Isyana Sarasvati dengan suaranya yang sangat merdu, menggelorakan gitu ya, suara merangkum suara-suara perempuan dari perang laut, darat sampai yang berjuang lewat tulisan dan pemikirannya. Menurut saya apa yang mereka perjuangkan tuh relate sampai sekarang. Oke. Jadi menurut saya ini penting sekali untuk diangkat supaya kita ingat, supaya kita tahu bahwa kalau kita sekarang ngomongin emansipasi ataulah segala macam, dari dulu tuh emansipasi itu sebenarnya sudah lahir. Bahkan tidak hanya emansipasi dalam perjuangan intelektual ya, tapi bagaimana perjuangan intelektual tapi juga perjuangan fisik. Iya, betul. Dulu lebih dahsyat.
Terus kemudian Kongres Perempuan, di situ juga aku ingin memberikan ruang apresiasi untuk para perempuan yang punya karya, yang karyanya bentuknya apa saja, bukan hanya karya seni budaya, sama-sama saling sharing, saling belajar bagaimana sih peranan perempuan dalam dunia pendidikan, kesehatan, lingkungan, kebudayaan, bahkan politik sekalipun gitu. Jadi pengen ada ruang berbagi di dalam merayakan Hari Ibu, juga ruang apresiasi. Dan kita melihat kembali refleksi. Jadi sebenarnya ini membangun sebuah refleksi. Gila, dulu pernah ada loh sebuah kongres. Perempuan-perempuan udah duduk bersama dan bergerak itu memperjuangkan kemerdekaan. Kita ini jauh lebih, memang tantangannya berbeda lagi dari dulu ya. Karena mungkin tantangan penjajahan ya segala macam bentuknya udah berbeda. Tapi dulu ada loh gerakan seperti ini gitu dulu, ya. gitu. Itu menginspirasi kita juga untuk supaya perempuan jangan mudah patah semangat dan kita harus bisa dengan kemudahan yang sekarang harusnya kita bisa lebih berbuat gitu ya dari apa yang mereka pernah buat. Itu ada rangkaian agendanya ya, nanti boleh di-spill ya, sehingga kita bisa mengikuti rangkaian. Aku udah pernah bikin di Galeri Indonesia Kaya waktu itu bulan Desember 2 tahun lalu. Kalau Melati Pertiwi tahun lalu persis November. Tahun ini? Insya Allah November. Lagi kita siapkan. Terus aku juga lagi development film. Ada beberapa gitu ya yang lagi on development. Terus kemudian di dunia ini nih, kan berkontribusi ternyata nggak cuma di dunia perfilman aja nih, ternyata masuk ke dunia, berkontribusi di dunia pemerintahan apa ya, di bagian Kadin ya. Nah itu di bagian apa kalau di Kadin? Kalau di Kadin itu saya di Badan Pengembangan Ekosistem Film dan Animasi, jadi memang tetap kita mungkin aktivis ataupun masih ikut mengadvokasi untuk dunia perfilman gitu. Memang karena saya ada di situ, saya merasa industri ini yang membesarkan kita gitu ya. Jadi saya merasa juga saya pengen give back melalui apa yang kita bisa lakukan lewat asosiasi atau lewat organisasi. Kan ujung-ujungnya kita memperjuangkan sebetulnya ekosistem atau industri ini gitu dalam apapun bentuknya. Jadi memang keberadaan saya di Kadin di situ ya kita coba melihat, merumuskan masalah yang ada di dalam industri ini tuh apa dan kira-kira apa solusi-solusi yang bisa kita support gitu, seperti itu. Jadi saya juga ada di Aprofi, Asosiasi Produser, kemudian masih ketua umum di Parvi. Tapi Parvi kan konteksnya lebih ke aktor. Sekarang kita juga lagi bicara mengenai bukan hilirisasi ya, tapi kan ini ada transisi ke dalam dunia AI. Yang mana kita melihat AI ini juga bisa sebagai challenge, tapi bisa sebagai opportunity. Gitu ya. Jangan sampai AI ini menghambat kreativitas, tapi bagaimana AI ini justru bisa mendukung kita punya kreativitas. Juga kita harus tahu mengadvokasi, melindungi. Misalnya para aktor nggak bisa semena-mena dipakai suara ataupun wajahnya, tapi kita harus tahu ini lagi perlindungannya seperti apa dan menjadi ruang ekonomi. Saya berharap kayak misalnya aktor-aktor yang mungkin sudah tidak terlalu aktif, yang sudah tua, kalau mau dipakai figurnya kan bisa tetap mendapatkan nilai ekonomi di situ dengan dia di rumah saja gitu, misalnya gitu. Terus juga kita juga mau di bulan Pancasila ini adik saya kebetulan mau menyutradarai pertunjukan. Saya hanya membantu dan saya akan main di situ sebagai salah satu tokoh perempuan. Sekaligus kita akan melaunching kayak fund gitu ya untuk memang socially kita arahkan untuk membantu pekerja-pekerja seni budaya yang memang memerlukan gitu. Rencananya seperti itu. Nanti ditunggu aja pokoknya insya Allah di bulan ini. Terus kemudian juga solusi bioskop tadi yang saya bilang bahwa kita ini kurang layar. Kalau kita compare dengan Cina, India, Korea, kita ketinggalan jauh dengan populasi masyarakat yang luar biasa dan dengan pertumbuhan film yang luar biasa dan demand yang ada itu yang belum terserap. Jadi ini lagi coba mendorong gitu gimana bisa menyerap gitu dan lebih film Indonesia tuh bisa tersebar lebih luas seperti menyebarkan itu. film Indonesia yang tentunya juga akan meningkatkan cinta terhadap budaya kita gitu ya. Iya, karena film ini kan bagian dari perjalanan peradaban bangsa ini Jadi tentu kita pasti pingin bahwa negara ini tuh juga betul-betul kita bersamalah semua punya kesadaran bahwa film tidak bisa dianggap kecil gitu ya. Film ini impactnya besar sebetulnya. Industri yang cukup besar ya. Industri yang besar kalau didorong dengan regulasi yang konstruktif, dengan infrastruktur yang optimal, ya dengan strategi yang tepat gitu. Itu
bisa menjadi besar tidak hanya dampak ekonomi, tetapi yang lebih besar daripada dampak ekonomi yang mungkin kontribusi terhadap PDB, tapi soft diplomacy, yang mana kebudayaan adalah salah satu kekuatan pilar yang terkuat dari bangsa Indonesia menurut saya. Nah itu tuh harus diangkat. Jadi orang nggak taunya Indonesia dengan korupsi saja dan lain sebagainya, tapi ada kebudayaan segala macam bisa dibicarakan dengan lebih optimal karena kita tuh kaya banget akan itu. Wah luar biasa banget nih ngomongin Mbak Marcella, bener tadi gak akan habis satu film atau satu podcast saja, tapi nanti banyak banget yang akan kita gali bersama dan mungkin kedepannya kita juga bisa mengawal terus ya. Untuk nanti aku undang ya bioskop rakyatku, insya Allah kalau udah begini kita perlahan-lahan mudah-mudahan bisa, semoga niat baiknya bisa makanya dari itu didukung dan bisa tersebar lebih luas di belakang layar sehingga bisa mengawal itu semua ya Kak ya. Oke, baik. Marcella Zalianty, terima kasih banyak sudah hadir di Cerita. Kita akan membantu untuk juga mengawal berbagai macam kegiatan yang Kak Marcella. Terima kasih. Yang pada akhirnya juga berimpact banyak banget untuk masyarakat semuanya dan juga untuk festival anaknya. Nah, kita nanti akan hadir juga insya Allah di sana. Oke, mungkin 3 kata yang menggambarkan Jelita versi Marcella Zalianty. Woman empowerment. Woman empowerment. Kecantikan perempuan, dan jelita artinya luar dalam. Oke, jadi apa tadi? Woman empowerment. Woman empowerment, kecantikan luar dalam. Luar dalam. Dan resiliensi perempuan, peran perempuan. Luar biasa banget. Oke, itu dia Marcella Zalianty sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih.